Nama saya Tiara Yasmin, saya dari Prodi Sosiologi, saya berkuliah di Stisipo Raja Haji Tanjung Pinang. Saya akan menjelaskan pandangan Emile Durkheim terhadap bunuh diri. Emile Durkheim sendiri lahir di Epinal, Prancis pada tahun 1858 dari keluarga Yahudi. Analisis bunuh diri dari Emile Durkheim sendiri itu adalah suicide merupakan karya Emile Durkheim secara tegas ditujukan untuk menerapkan pokok persoalan sosiologi dan metode sosiologi. Kemudian Emile Durkheim juga membatasi pokok persoalan dari bunuh diri, yaitu semua kasus kematian, baik langsung maupun tidak langsung, dari tindakan positif atau negatif dari korban itu sendiri dan mengetahui hasilnya. Menjelaskan bunuh diri, Emile Durkheim sudah membuat kesimpulan dari semua teori yang berkembang sebagai penyebab bunuh diri, yaitu yang pertama psychopathic stage, yang kedua normal psychological stage, yang ketiga cosmic factors, yang keempat imitation. Semua faktor tersebut dikenal dengan extrasocial factors. Apabila social rate dari setiap faktor tidak signifikan, maka faktor tersebut akan dieliminasi. Cara ini disebut dengan argumen by elimination, di mana argumen-argumen yang tidak menjelaskan variabel terikat, maka argumen tersebut akan dikesampingkan, sehingga yang tinggal hanya pendapat dari Emile Durkheim sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang psychopathic stage, di mana bunuh diri dilakukan oleh orang-orang yang memiliki gangguan mental. Sedangkan Emile Durkheim juga menjelaskan ada 4 tipe orang-orang yang memiliki gangguan mental. Yang pertama, maniacal suicide, yaitu bunuh diri yang disebabkan oleh halusinasi, baik halusinasi tersebut dilawan atau diikuti. Okay. Yang kedua, melancholy suicide, yaitu orang-orang yang membunuh diri karena memiliki depresi berat dan kesedihan mendalam. Yang ketiga itu ada impulsive suicide, yaitu adanya dorongan impulsif dari sang pelaku. Yang keempat itu ada obsessive suicide, yaitu adanya obsesi untuk bunuh diri, sedangkan mereka tidak mengetahui tujuan bunuh diri tersebut. Dari data statistik memperlihatkan psychopathic stage tidak ada hubungannya dengan penyebab bunuh diri. Secara sederhana, jika psychopathic stage menjadi penyebab bunuh diri, maka rumah sakit jiwa akan menjadi tempat banyak orang melakukan bunuh diri, sehingga psychopathic stage dieliminasi dari faktor penyebab bunuh diri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang normal psychological stage, di mana faktor penyebab bunuh diri adalah faktor keturunan dan ras. Ini artinya ada keturunan dan ras tertentu yang menjadi faktor penyebab anggota dari keturunan dan ras tersebut melakukan bunuh diri dibanding keturunan dan ras lainnya. Namun data statistik yang dimiliki oleh Durkheim tidak ada ras atau keturunan yang memiliki angka bunuh diri yang secara signifikan, sehingga normal psychological stage juga dieliminasi oleh Durkheim. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cosmic factors, di mana penyebab bunuh diri yang disebabkan oleh cosmic factors ini adalah faktor iklim, suhu, dan kelembapan udara. Namun berdasarkan temuan Durkheim, faktor ini tidak memiliki pengaruh langsung terhadap orang yang akan melakukan bunuh diri, sehingga faktor ini pun juga dieliminasi oleh Durkheim. Kemudian imitation, di mana orang melakukan bunuh diri dikarenakan meniru apa yang orang lain lakukan. Namun, jika memang ada bunuh diri disebabkan oleh imitasi, maka harusnya terdapat pusat imitasi bunuh diri. Semakin dekat dengan pusat imitasi bunuh diri, maka semakin tinggi pula angka bunuh diri. Namun, menurut data yang dimiliki oleh Durkheim, tidak ada tempat yang pusat imitasi sehingga daerah tersebut memiliki angka yang tinggi dalam bunuh diri, sehingga imitasi ini pun dieliminasi oleh Durkheim. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tipologi bunuh diri. Karena berdasarkan data statistik, semua faktor ekstrasosial tidak signifikan dan dieliminasi oleh Durkheim, maka Durkheim menjelaskan tentang faktor sosiologis yang menjadi penyebab bunuh diri.
Tetapi di faktor sosiologis ini Durkheim tidak mendiskusikan faktor tersebut, tetapi Durkheim menjelaskan tipe-tipe ideal bunuh diri. Yang pertama, bunuh diri egoistik. Egoisme menunjuk pada sikap seseorang yang tidak terintegrasi dengan grupnya seperti keluarga, kelompok rekan-rekan, kelompok keagamaan, dan sebagainya. Hidupnya tertutup terhadap orang lain dan ia hanya mengusahakan dan memikirkan dirinya sendiri. Tujuan utama hidupnya adalah kepentingan dan kebutuhannya sendiri. Dan egoisme tersebut menunjukkan individualisme yang tinggi dan berdampak pula pada integritas sosial. Durkheim melakukan studi bunuh diri terhadap kelompok-kelompok sosial seperti kelompok keagamaan, kelompok domestik, dan kelompok-kelompok lainnya. Dalam kelompok keagamaan seperti Protestan, Katolik, dan Yahudi, Durkheim menemukan angka bunuh diri lebih tinggi pada pemeluk Protestan dibanding pemeluk Katolik dan Yahudi. Hal ini disebabkan karena integrasi yang rendah terhadap pemeluk Protestan dibanding Katolik dan Yahudi. Integrasi yang rendah juga disebabkan ketiadaan otoritas sentral Protestan pada sisi lain dan tekanan budaya terhadap individualisme yang tinggi pada sisi lainnya. Selanjutnya, Durkheim menemukan angka bunuh diri yang tinggi pada orang-orang yang belum menikah dibanding orang yang sudah menikah. Kemudian, angka bunuh diri juga tinggi pada keluarga yang tidak memiliki anak daripada keluarga yang memiliki anak. Faktor sosial seperti ini terjadi karena ikatan pribadi pada kelompok primer rendah. Yang kedua, bunuh diri anomik. Kondisi anomik terjadi karena suatu perubahan yang menyebabkan kondisi normal terganggu, sehingga moral, norma, nilai, cita-cita, atau tujuan yang ada tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian. Mungkin karena moral, norma, cita-cita, tujuan yang ada tidak lagi relevan, atau alat untuk memenuhinya sudah tidak tepat. Durkheim menemukan beberapa kasus dari tipe bunuh diri ini seperti tingkat bunuh diri yang tinggi pada krisis ekonomi dan tingkat bunuh diri yang tinggi pada orang yang kehilangan pasangan atau anaknya. Kemudian Durkheim menyimpulkan bahwa masyarakat yang mengalami krisis yang hebat tetapi prosesnya mengalami pergolakan, maka masyarakat tidak dapat memberikan perlindungan moral kepada warganya. Karenanya skala bunuh diri meningkat. Tampak bahwa bunuh diri terjadi karena memudarnya integrasi sosial pada kelompok, komunitas, atau masyarakat. Ketiadaan pengaturan atau regulasi tersebut berdampak pula pada melemahnya integrasi sosial. Yang ketiga, bunuh diri altruistik. Altruistik di mana kondisi seseorang berada dalam kelompok dan terintegrasi dengan baik di dalam kelompok tersebut. Dia melebur dalam kelompok tersebut, namun di luar kelompok dia tidak memiliki identitas. Altruistik dipandang sebagai hasil integritas sosial yang terlampau kuat. Tingkat integrasi sosial yang terlalu kuat menekan individualitas ke titik nadir, sehingga individu memandang dirinya tidak pantas atau tidak penting dalam kedudukannya sendiri. Dalam hal ini, individu tunduk sepenuhnya pada kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan, atau tuntutan-tuntutan kelompok tersebut. Apabila solidaritas sosial cukup tinggi, individu akan merasa senang terhadap kepatuhan dan ketundukan pada kelompok. Individu juga akan merasa sangat senang apabila sudah berkorban demi kelompok. Berikut 3 subbab dari bunuh diri altruistik.
Yang pertama, obligatory altruistic suicide atau bunuh diri altruistik wajib, yang menunjukkan pada seseorang yang melakukan bunuh diri suatu kewajiban untuk melakukannya. Kegagalan dalam melakukan bunuh diri itu akan berujung pada kehilangan kehormatan diri sendiri atau keluarga, di mana Durkheim membeberkan beberapa kasus yang diduga bunuh diri altruistik wajib, seperti pada masyarakat tertentu yang mewajibkan kepada masyarakat yang tua renta atau yang memiliki penyakit yang sulit disembuhkan untuk melakukan bunuh diri. Kemudian kasus pada pelayan yang wajib bunuh diri karena majikan atau tuannya telah meninggal dunia. Yang kedua, optional altruistic suicide. Bedanya dengan bunuh diri altruistik wajib, bunuh diri ini dilakukan secara sukarela karena suatu pilihan yang ditawarkan oleh komunitas, kelompok atau masyarakat. Jadi apabila individu melakukan bunuh diri secara sukarela ini akan mendapat penghargaan atau penghormatan dari kelompok, komunitas atau masyarakatnya. Sebagai contoh, Durkheim mengambil dari prajurit Jepang yang rela melakukan harakiri demi kejayaan negara atau demi sang pemimpin tertinggi. Jadi, norma kelompok menuntut keberhasilan individu dalam melaksanakan tugas. Jika tidak, kelompok akan menawarkan pilihan bunuh diri sebagai penghargaan atau penghormatan bagi pelakunya. Yang ketiga, acute altruistic suicide atau bunuh diri altruistik akut atau disebut juga dengan bunuh diri mistis. Jadi bunuh diri ini tidak dilakukan oleh suatu kewajiban atau sedang meraih kehormatan bagi pemeluknya, tetapi bunuh diri ini dilakukan murni untuk kepuasannya mengorbankan diri. Jadi Durkheim mengambil contoh dari kalangan para pemeluk Brahma di India atau suku tertentu di Jepang. Misalnya seseorang menceburkan diri ke dalam kawah gunung berapi dalam acara keagamaan dan yang lain menonton. Yang keempat, bunuh diri fatalistik. Bunuh diri fatalistik muncul karena adanya pengaturan yang berlebihan terhadap aspek-aspek kehidupan sehingga masa depan seseorang tersekat dan nafsunya dihambat oleh disiplin keras, kaku, dan mengekang. Bunuh diri fatalistik terjadi karena adanya pengaturan tata kelakuan dan perilaku yang sangat berlebihan. Jika bunuh diri anomik terjadi karena ketiadaan pengaturan sehingga integrasi sosial melemah, maka bunuh diri fatalistik ini dikarenakan adanya pengaturan yang sangat mengekang terhadap tindakan dan perilaku. Kemudian Durkheim juga memberikan contoh kepada para budak yang memiliki tingkat bunuh diri yang tinggi karena tidak adanya cara alternatif untuk memerdekakan diri. Karena bunuh diri dipandang sebagai fakta sosial, maka bunuh diri mengandung karakteristik umum, memaksa, dan eksternal. Dalam kaitan ini, bunuh diri dianggap sebagai fakta sosial sesuai dengan prinsip utama penjelasan fakta sosial, maka ia harus dijelaskan dengan fakta sosial lainnya. Jadi, jika semakin tinggi tingkat integrasi sosial, maka semakin tinggi pula orang melakukan bunuh diri. Demikian pula, semakin rendah tingkat integrasi sosial, maka semakin besar pula orang-orang melakukan bunuh diri. Ada dua garis kontinum di mana seseorang berpeluang bunuh diri. Yang pertama, kontinum integrasi. Apabila integrasi berada pada titik ekstrem kutub kontinum, terlalu rendah atau terlalu tinggi tingkat integrasi. Bunuh diri terjadi karena integrasi terlalu rendah atau terlampau kuat. Yang kedua, kontinum regulasi, yaitu regulasi terlalu ketat atau terlalu lemah. Bunuh diri terjadi karena adanya pengaturan terlalu ketat atau berada pada titik nol atau anomi.
Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas waktu teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.